Di sebuah desa kecil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, desa itu bernama Ciwalen, sebuah desa yang masih dikelilingi hutan bambu, sawah luas, dan jalan setapak yang sunyi. Dari luar, Ciwalen tampak biasa, ramah, tenang, seperti desa pada umumnya. Tapi, orang-orang tua di sini selalu berpesan, jangan pernah keluar sendirian setelah jam 9 malam, dan jangan ikuti jalan baru yang ditunjukkan peta. Rina, seorang gadis 15 tahun, yang tinggal bersama neneknya di Ciwalen. Orang tuanya merantau, jarang pulang. Rina anak yang ceria, tapi juga keras kepala. Malam itu, ia baru saja pulang dari latihan menari di rumah temannya. Biasanya ia berjalan kaki pulang lewat jalan biasa. Tapi karena hujan turun sore tadi, jalan tanah jadi becek dan licin. Rina berpikir, pakai Google Maps saja cari jalan alternatif. Ia membuka ponselnya mengetik, jalan tercepat ke rumah. Peta menunjukkan rute baru, jalan yang memotong lewat belakang desa, melewati sebuah jembatan kecil. Waktu tempuhnya lebih singkat 15 menit. Rina tersenyum. Bagus, aku bisa cepat sampai rumah. Jalan yang ditunjukkan peta memang sepi. Lampu jalan hanya ada di awal, selebihnya gelap gulita. Satu-satunya cahaya berasal dari layar ponsel Rina. Dari kejauhan, terdengar suara air mengalir. Itu pasti sungai kecil di belakang desa, pikirnya. Tapi, ketika ia sampai di jembatan itu, Rina terdiam. Jembatannya tua, kayunya rapuh, dan di bawahnya bukan air jernih, melainkan air keruh berwarna hitam pekat. Bau busuk menusuk hidung, seperti bau bangkai yang lama membusuk. Rina ingin berbalik, tapi peta di ponselnya berkedip, lalu kembali menuntunnya. Terus lurus, Rina menelan ludah dan melangkah. Kayu jembatan berderit pelan. Krek, krek. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mempercepat langkah, tapi langkah itu juga ikut cepat. Suara itu semakin dekat, sampai ia merasa ada yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Rina berani menoleh lagi, dan di sana berdiri seorang perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya meneteskan air hitam. Rina terkejut, mundur, dan hampir terjatuh dari jembatan. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke depan, ke arah jalan yang ditunjukkan peta. Rina berlari. Jalan di depannya makin sempit, diapit pohon bambu tinggi. Angin berdesir di antara batang bambu, menghasilkan suara seperti orang berbisik. Shh, pulang, pulang. Tapi peta di ponsel Rina tetap memberi instruksi. Teruskan perjalanan, Anda hampir sampai. Rina berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia melihat ke ponselnya dan kaget. Foto di layar peta berubah. Bukan lagi peta jalan desa, tapi foto dirinya sendiri. Diambil dari belakang. Saat itu juga, tangannya gemetar. Ia mematikan ponsel, tapi layar ponsel hidup lagi dengan sendirinya. Tulisan di layar kini berubah. Belok kanan. Sekarang Rina mengikuti belokan itu, dan tiba-tiba ia keluar di sebuah lapangan kosong. Di tengah lapangan, ada rumah panggung tua, catnya mengelupas, jendelanya pecah. Rumah itu tidak pernah ada di desa Ciwalen. Dari dalam rumah, terdengar suara neneknya memanggil. Rina, sini nak, cepat masuk. Rina melangkah mendekat, tapi langkahnya terhenti. Neneknya seharusnya sedang di rumah, menunggu di ruang tamu. Kenapa bisa ada di sini? Ia mundur. Ayo Rina, cepat, sebelum dia datang. Suara nenek itu mendesak. Rina hendak berlari kembali, tapi tiba-tiba perempuan berbaju putih yang tadi di jembatan muncul di depannya. Kali ini, wajahnya terlihat, dan wajah itu
adalah wajah Rina sendiri. Esok paginya, warga desa menemukan ponsel Rina di tepi sungai belakang desa. Layar ponselnya menyala menunjukkan Google Maps dengan titik merah berkedip di tengah hutan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu kemana Rina pergi. Dan kadang, jika kamu membuka peta di dekat Ciwalen, akan muncul rute singkat menuju rumah tua yang tidak pernah ada di dunia nyata.